Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukralillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, ada pertanyaan kembali dari salah satu penonton di channel YouTube kita di Fardu Kifayah UAS. Beliau menanyakan hal seperti ini. Ustadz, apakah diperbolehkan membongkar kuburan kembali dengan alasan untuk menimpa atau untuk menguburkan keluarganya yang meninggal? Jadi ada satu kuburan, mungkin itu adalah kuburan ayah, kemudian selang beberapa tahun kemudian anaknya meninggal, apakah boleh kuburan itu dibongkar dan ditimpa? Jadi ada dua jenazah dalam satu kuburan. Baik, bismillah. Insya Allah kita jawab. Terkait tentang untuk membongkar kuburan dengan alasan untuk menguburkan jenazah yang baru. Ini sering kita dapati di masyarakat, apalagi masyarakat yang padat penduduk, yang mana sebenarnya lahan untuk pemakaman itu sangat terbatas, tapi penduduknya sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan untuk menguburkan si jenazah dalam lubang yang baru. Di kota Medan, yang saya pernah dengar informasi, bahkan ada pemakaman itu yang tidak boleh mengorek lahan baru apabila ada keluarganya yang sudah meninggal lebih dari 1 tahun. Maka dianjurkan untuk si jenazah ini dikuburkan dalam satu lubang, dalam satu liang lahat bersama dengan keluarganya yang sudah meninggal setahun. Jadi ada catatannya. Jadi jenazah ini dikuburkan atau ditimpa, tapi dalam kurun waktu minimal 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, maka tidak dianjurkan untuk membongkar kuburan tadi. Ini kalau lahannya sempit. Tapi kalau seandainya kita memiliki lahan yang sangat luas untuk pemakaman, maka tidak perlu untuk membongkar kuburan tadi. Kenapa? Ada hal-hal yang kita khawatirkan ketika kita membongkar kuburan. Mungkin saja, mohon maaf, ada hal-hal yang tidak ingin kita lihat, atau misalnya tercium aroma busuk, atau misalnya kita lihat keadaan jenazah sudah hancur dan lain sebagainya. Khawatir ini akan menjadi pembicaraan sehingga menjadi aibnya, sehingga tersebar yang seharusnya orang lain tidak tahu menahu. Maka kalau misalnya masih banyak lagi lahan untuk menguburkan si jenazah, maka tidak dianjurkan untuk membongkar kuburan yang lama dan menguburkan jenazah yang baru dalam satu liang. Tapi dalam masalah lain, ada saja mungkin hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Misalnya jenazah ingin dibongkar, kalau tadi ditimpa, berarti itu adalah kebijakan keluarga dan pengurus lahan wakaf. Tapi ada mungkin lain sebagai misalnya itu perluasan masjid, pelebaran jalan, kemudian untuk otopsi berarti untuk melihat fakta-fakta dari kepolisian, dari tindakan kepolisian. Kalau untuk perluasan masjid, untuk pelebaran jalan, nah ini sebenarnya yang menjadi masalah besar. Karena seharusnya itulah bukan menjadi hal yang paling utama. Karena membongkar kuburan berarti sama dengan menyakiti jenazah, atau dengan sengaja sebenarnya kita membongkar kuburan untuk perluasan masjid dan lain sebagainya. Maka seharusnya ini menjadi catatan bagi seluruh pengurus tanah wakaf. Pastikan tanah wakaf yang digunakan untuk mengkubur jenazah itu adalah tanah yang benar-benar diwakafkan, sehingga tidak ada potensi di kemudian hari tanah ini, kuburan ini dibongkar untuk perluasan masjid, untuk perluasan jalan. Jadi ini yang salah sebenarnya bukan keluarga, yang salah bukan jenazahnya, apalagi yang salah ya pengelola tanah wakaf ini tadi, karena tidak memastikan sebenar-benarnya lahan yang dipakai adalah lahan
untuk benar-benar tanah wakaf. Bagaimana dengan proses otopsi? Otopsi berarti hal yang diperlukan. Jadi diperbolehkan membongkar kuburan tadi kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan. Tadi misalnya lahan tidak cukup lagi, maka diperbolehkan untuk membongkar kuburan yang lama. Yang kedua, untuk proses otopsi itu maka masih diperbolehkan untuk membongkar kuburan tadi dengan catatan harusnya dihindari hal-hal yang dapat membuka aib si jenazah. Maka dengan catatan kalau emang harus dibongkar untuk proses otopsi, maka harus rahasia mungkin. Dan orang-orang yang langsung terjun untuk membongkar kuburan tadi, maka harus dapat menjaga aib si jenazah kalau misalnya didapati aib si jenazah ketika perkuburan itu dibongkar. Maka kembali ke jawaban pertanyaan tadi, apakah boleh membongkar kuburan untuk menimpa jenazah yang satu dengan jenazah yang lainnya? Boleh, dengan catatan si jenazah ini tadi dipastikan posisinya itu sudah hancur ya, sudah binasa. Maka di beberapa pemakaman itu dikasih waktu minimal 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, maka tidak dianjurkan untuk membongkar kuburan yang lama. Maka lebih dianjurkan untuk mengorek lubang yang baru dan menguburkan jenazah yang baru. Jadi kalau misalnya kita punya tanah makam, itu diwakafkan untuk pemakaman jenazah, dan kalau memang nanti niat awalnya adalah jenazah ini akan ditumpang tindih, akan dikuburkan jenazah yang lain setelah setahun lebih, maka dipastikan lubang pertama yang digali itu harus dalam. Jangan sampai lubang yang pertama digali kedalamannya mungkin cuma 1 meter, sehingga ketika harus ditimpa dengan jenazah lain, maka lubangnya lebih pendek lagi. Nah, tidak sedalam yang awal tadi. Maka dipastikan dulu lubang yang awal ini harus lebih dalam. Misalnya, lubang yang standar itu adalah kedalaman 1 meter, misalnya. Kedalaman 1 meter. Maka lubang yang pertama, ketika pembukaan lubang baru, ini harus lebih dari 1 meter, mungkin 1,5 meter, sehingga ketika nanti ada jenazah lain yang ingin dikuburkan di tempat itu, ketika membongkar kuburan yang baru, dia tidak perlu sampai menggali sampai 1,5 meter, sampai mendapati jenazah yang lama. Cukup dia di atasnya. Jadi ini jenazah kuburan yang lama, dalamnya segini, kuburan yang baru itu dalamnya cuma segini saja, jadi tidak perlu dikorek sampai ke dalam. Itu mungkin beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan, sehingga walaupun ini jenazah adalah orang yang sudah meninggal, tetap harus kita jaga kehormatannya, tetap harus kita jaga kerahasiaannya, dan tetap harus kita jaga aibnya sehingga tidak menjadi pembicaraan di masyarakat. Itu saja mungkin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.